Pada zaman dahulu kala, di sebuah pelok desa yang sunyi dan damai bernama Karanganyar, hiduplah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi adat dan martabat keluarga. Desa ini dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang menguning saat musim panen tiba, membawa angin sejuk yang menyapu setiap atap rumah warga. Di tengah desa tersebut, terdapat sebuah rumah kayu sederhana dengan atap rumbia yang mulai menua. Memiliki halaman tanah liat yang padat untuk menjemur hasil panen. Sebuah sumur batu berlumut hijau di sudut pekarangan. Dan dapur kayu yang selalu mengepulkan asap tipis setiap sore hari. Di desa Karanganyar itu, tinggal seorang pemuda pekerja keras, namun miskin harta bernama Baskoro. Ia berasal dari keluarga yang sangat menjaga kehormatan dan gengsi. Dipimpin oleh ayahnya yang kaku bernama Pak Jatmiko, dan ibunya yang cerewet bernama Bu Rukmini. Mereka selalu membanggakan silsilah keluarga meski sebenarnya hidup mereka banyak dililit hutang rahasia. Baskoro selalu bekerja membanting tulang di ladang orang sejak pagi buta hingga matahari terbenam untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun hasil keringatnya selalu dianggap kurang oleh kedua orang tuanya yang menginginkan ia menikahi gadis kaya raya untuk mengangkat derajat keluarga. Dalam kepenatannya bekerja setiap hari, hati Baskoro menemukan kedamaian ketika ia bertemu dengan Dewi. Seorang janda yang jauh lebih tua darinya, namun memiliki hati yang sangat lembut dan penuh pengertian. Dewi tinggal sendiri di ujung desa. Selalu menyapa Baskoro dengan senyum hangat, dan sering memberinya bekal air minum saat pemuda itu kelelahan memikul hasil panen. Perhatian kecil yang tulus dari Dewi menumbuhkan rasa cinta yang mendalam di hati Baskoro, membuat ia merasa dihargai dan disayangi apa adanya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari keluarganya sendiri yang selalu menuntut banyak hal. Baskoro akhirnya membulatkan tekad untuk melamar Dewi, karena ia yakin kebahagiaan sejatinya ada bersama perempuan yang memahami hatinya, bukan pada harta atau status sosial yang selalu diagungkan keluarganya. Saat Baskoro mengutarakan niatnya, Dewi sempat menolak karena sadar akan perbedaan usia mereka yang sangat jauh dan status jandanya yang pasti akan menjadi buah bibir warga desa. Namun, Baskoro dengan tatapan penuh keyakinan memegang tangan Dewi dan berkata bahwa ia tidak peduli dengan semua omongan orang. Karena niatnya hanya ingin membangun rumah tangga yang damai dan saling menjaga hingga akhir hayat mereka. Kabar rencana pernikahan Baskoro dengan janda miskin yang lebih tua itu menyebar cepat bagai api membakar jerami kering. Segera sampai ke telinga Pak Jatmiko dan Bu Rukmini yang langsung murka besar. Mereka merasa wajah mereka dicoreng arang kotor di depan seluruh warga desa Karanganyar. Menganggap keputusan Baskoro sebagai sebuah aib yang tidak bisa dimaafkan. Sang kakak yang bernama Wira juga ikut campur. Berteriak marah sambil memukul meja kayu di ruang tamu. Menuduh Baskoro telah kehilangan akal sehatnya karena mau menikahi wanita yang tidak memiliki masa depan dan hanya akan membawa kesialan. Malam itu hujan turun rintik-rintik menambah suasana kelam di rumah Pak Jatmiko ketika Baskoro dipanggil ke tengah ruangan untuk menerima keputusan akhir dari keluarganya yang sangat marah. Dengan suara bergetar menahan amarah, Pak Jatmiko menunjuk ke arah pintu depan yang terbuka dan menyatakan bahwa mulai detik itu juga Baskoro bukan lagi bagian dari keluarganya jika tetap keras kepala menikahi Dewi. Bu Rukmini menangis sambil mengumpat. Sementara Wira tersenyum sinis melihat adiknya diusir keluar ke dalam kegelapan malam, tanpa membawa sepeser uang pun atau pakaian ganti, selain yang melekat di badannya. Langkah kaki Baskoro terasa berat saat menyusuri jalan setapak desa yang basah oleh hujan. Namun hatinya merasa lega, karena ia akhirnya terbebas dari rantai tuntutan keluarga yang selama ini mencekiknya. Ia tiba di depan rumah Dewi yang sederhana, mengetuk pintu perlahan, dan disambut dengan pelukan hangat serta air mata haru dari perempuan yang sangat dicintainya itu. Malam itu juga, dalam kesederhanaan dan tanpa perayaan mewah, mereka saling mengikat janji suci di hadapan Tuhan dan beberapa tetangga dekat yang bersimpati. Memulai hidup baru di rumah kayu tua milik Dewi yang penuh kedamaian. Hari-hari pertama pernikahan mereka dilalui dengan penuh rasa syukur meskipun makanan yang tersaji di meja hanyalah nasi jagung dan sayur rebus.
hasil petikan dari kebun belakang rumah. Baskoro mulai memperbaiki atap rumbia yang bocor dan merapikan halaman tanah liat, agar Dewi lebih mudah menjemur padi sisa panenan yang mereka kumpulkan dari sawah orang. Ia bertekad kuat dalam hatinya untuk selalu menjaga kehormatan rumah kecil ini dan melindungi Dewi dari segala hinaan warga desa. Membuktikan bahwa pernikahan mereka dibangun di atas cinta yang tulus dan kerja keras yang tidak kenal lelah. Dewi sendiri adalah sosok istri yang sangat penurut dan selalu mendukung setiap langkah suaminya dengan doa dan senyuman menenangkan di setiap lelah yang mendera sepulang kerja. Ia sering duduk di dekat sumur batu berlumut itu sambil mencuci pakaian. Membiarkan Baskoro menceritakan keluh kesahnya tentang pekerjaan buruh tani yang terkadang tidak dihargai sepadan. Di saat-saat seperti itu, Dewi akan menyodorkan secangkir teh hangat ke tangan suaminya sambil berkata lembut agar Baskoro selalu bersabar dan percaya bahwa rezeki yang halal akan selalu membawa keberkahan bagi rumah tangga mereka yang sangat sederhana ini. Meskipun mereka berusaha hidup tenang, Baskoro kadang masih dihantui rasa khawatir jika suatu saat keluarganya datang untuk mengganggu kedamaian yang sedang mereka bangun dengan susah payah. Setiap kali ia berjalan melewati pasar desa, tatapan sinis dari beberapa tetangga yang termakan hasutan ibunya selalu membuat dadanya terasa sesak menahan rasa malu dan sedih. Namun, teringat akan wajah teduh Dewi yang menunggunya di rumah, Baskoro selalu menundukkan kepala dan mempercepat langkahnya, memilih untuk mengabaikan segala bisikan tajam yang menyayat hati, demi menjaga keutuhan rumah tangganya dari pengaruh buruk orang-orang di luar sana. Suatu sore yang berangin, ketika Baskoro sedang membersihkan rumput liar di sekitar sumur tua, muncul sebuah pertanda aneh yang mulai mengusik ketenangan hidup mereka tanpa disadari. Beberapa pedagang keliling dari desa seberang berhenti untuk meminta air minum kepada Dewi. Dan tanpa sengaja mereka membicarakan masa lalu suami pertama, Dewi yang kabarnya adalah seorang saudagar kaya. Wira yang kebetulan sedang melintas dan bersembunyi di balik semak bambu dekat rumah mereka, menajamkan telinganya saat mendengar selentingan cerita bahwa mendiang suami Dewi pernah mengubur sebuah harta karun berharga di sekitar rumah tersebut sebelum ia meninggal. Berita burung yang tidak sengaja terdengar itu langsung menumbuhkan benih-benih keserakahan di dalam hati Wira yang selama ini selalu iri dengan ketenangan hidup adiknya yang miskin. Ia mulai berpikir picik bahwa alasan sebenarnya Baskoro bersikeras menikahi janda tua itu bukanlah karena cinta, melainkan karena adiknya diam-diam telah mengetahui letak harta karun yang tersembunyi itu. Mata Wira berkilat penuh kelicikan memandang ke arah rumah kayu yang reot tersebut, merencanakan niat buruk untuk menyelidiki kebenaran kabar itu dan merampas apapun yang berharga jika memang benar ada harta yang ditimbun di sana. Sejak hari itu, Wira mulai sering terlihat mondar-mandir di sekitar pekarangan rumah Baskoro pada malam hari, berpura-pura mencari kayu bakar atau memancing belut di parit dekat rumah. Baskoro yang polos tidak pernah menaruh curiga pada kakak kandungnya sendiri. Ia bahkan pernah menawarkan Wira untuk mampir dan makan malam bersama mereka, meski lauknya sangat sederhana. Namun, Wira selalu menolak dengan nada angkuh dan tatapan mata yang terus menyapu setiap sudut rumah. Mencoba mencari tanda-tanda tanah galian baru atau tempat tersembunyi yang mungkin digunakan Dewi untuk menyimpan emas atau barang berharga peninggalan suaminya. Dewi yang memiliki firasat tajam sebagai seorang wanita yang lebih berpengalaman dalam hidup, mulai merasakan ketidaknyamanan melihat tingkah aneh kakak iparnya yang terus mengintai rumah mereka. Suatu malam saat mereka sedang duduk di dapur kayu yang hangat oleh sisa bara api, Dewi memegang tangan Baskoro dan berbisik pelan agar suaminya lebih berhati-hati terhadap Wira. Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tatapan mata Wira yang penuh selidik. Namun Baskoro hanya tersenyum menenangkan sambil mengelus punggung tangan istrinya, meyakinkan bahwa kakaknya tidak mungkin berniat jahat kepada darah dagingnya sendiri. Kecurigaan Dewi perlahan mulai menemukan titik terang ketika pada suatu pagi ia menemukan sebuah cangkul kecil milik Wira yang tertinggal di dekat sudut belakang halaman rumah mereka. Tanah di sekitar tempat cangkul itu ditemukan tampak baru saja dikorek-korek secara asal, menandakan bahwa ada seseorang yang diam-diam mencoba menggali sesuatu di pekarangan mereka pada malam hari.
Baskoro memandangi bekas galian tanah itu dengan kening berkerut. Hatinya mulai bimbang antara mempercayai firasat istrinya atau tetap berpikiran positif terhadap keluarganya yang sudah terang-terangan membuangnya, dan kini tiba-tiba menunjukkan ketertarikan aneh pada pekarangan rumah mereka. Rasa bimbang terus menggerogoti pikiran Baskoro saat ia membetulkan kembali tanah yang telah dirusak oleh kakaknya itu. Ia merasa sedih karena keluarganya masih saja mencari masalah. Ia sangat mencintai Dewi dan telah bersumpah untuk menjadikan rumah ini sebagai tempat paling aman bagi mereka berdua, menjauh dari segala sifat tamak dan rakus harta. Jika benar Wira sedang mencari sesuatu di tanah ini, Baskoro berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berdiri paling depan untuk menjaga hak istrinya. Tidak peduli meskipun ia harus berhadapan langsung dengan kakak kandung yang sangat ditakutinya selama ini. Menjelang musim panen raya, tanda-tanda keanehan semakin jelas. Ketika seorang pria asing bertopi lebar datang, bertamu ke pekarangan mereka dengan alasan mencari alamat seseorang di desa Karanganyar. Namun, pertanyaan pria itu lebih banyak mengarah pada sejarah rumah tua ini, dan siapa sebenarnya pemilik tanah yang sedang diduduki oleh Baskoro beserta istrinya sekarang. Dewi menjawab dengan sopan namun sangat hati-hati. Sementara pria asing itu terus mencuri pandang ke arah sumur tua, sebelum akhirnya berpamitan pergi dengan langkah tergesa-gesa, meninggalkan perasaan was-was yang semakin menebal di dalam dada pasangan suami istri tersebut. Baskoro yang baru pulang dari ladang mendengarkan cerita Dewi tentang pria asing itu dengan wajah tegang. Menyadari bahwa serangkaian kejadian ini pasti memiliki benang merah yang sama. Kedatangan pedagang keliling, sikap Wira yang mengintai dan menggali pekarangan, serta kemunculan orang asing yang menanyakan sejarah rumah. Semuanya merujuk pada satu hal rahasia di tempat ini. Ia menatap lekat ke arah sumur batu berlumut hijau di sudut halaman. Bertanya-tanya rahasia kelam atau harta benda apa sebenarnya yang terkubur di bawah tanah pijakan. Mereka hingga membuat orang-orang tiba-tiba menaruh perhatian besar pada rumah miskin ini. Ketika ditanya lebih jauh mengenai masa lalu rumah ini, Dewi hanya menundukkan kepala dan terdiam cukup lama, membuat suasana malam di dapur terasa semakin hening dan berat. Ia tidak berniat menyembunyikan apapun dari Baskoro. Namun, ada janji masa lalu yang membuatnya ragu untuk membicarakan peninggalan suaminya yang telah tiada demi menghindari malapetaka. Ia kemudian menatap Baskoro dengan mata berkaca-kaca, memohon agar suaminya tidak perlu ikut menggali masa lalu yang sudah terkubur. Karena satu-satunya harta yang paling berharga bagi Dewi saat ini hanyalah ketulusan cinta dan kehadiran Baskoro di sisinya. Mendengar perkataan istrinya yang tulus dan penuh permohonan itu, Baskoro menghela napas panjang dan segera merengkuh tubuh Dewi ke dalam pelukannya untuk meredakan segala ketakutan. Ia berbisik lembut meyakinkan istrinya bahwa ia sama sekali tidak tergoda oleh harta karun apapun. Tujuannya menikah hanyalah untuk mencari ketenangan batin yang sejati. Baskoro berjanji akan mengubur dalam-dalam rasa penasarannya dan fokus bekerja keras untuk memastikan perut mereka tetap kenyang, serta memastikan rumah kayu berlantaikan tanah ini tetap menjadi istana kecil yang kokoh melindunginya dari segala badai keserakahan yang datang dari luar pintu mereka. Namun, keputusan Baskoro untuk mengabaikan tanda-tanda aneh itu tidak membuat Wira lantas menyerah begitu saja dari niat buruknya untuk menguasai apa yang bukan menjadi haknya. Karena tidak berhasil menemukan harta karun melalui penggalian diam-diam setiap malam, Wira mulai merencanakan taktik baru yang jauh lebih licik untuk menghancurkan kebahagiaan adiknya. Ia mulai sering berkumpul di kedai kopi desa Karanganyar setiap sore, merangkai cerita bohong dan melempar isyarat-isyarat palsu tentang perilaku Dewi kepada para penduduk desa yang mudah dipengaruhi. Menanamkan bibit-bibit kecurigaan di benak warga tentang asal-usul kekayaan janda tua tersebut. Cerita-cerita bohong yang dihembuskan Wira secara perlahan itu akhirnya sampai juga ke telinga Pak Jatmiko dan Buruk Mini yang memang sejak awal sudah sangat membenci Dewi. Alih-alih menyesali perbuatan mereka yang telah mengusir anak kandungnya, sepasang suami istri tua itu justru merasa mendapatkan senjata baru untuk membuktikan bahwa keputusan mereka membuang Baskoro adalah benar. Buruk Mini dengan lantang berkoar kepada tetangganya bahwa Baskoro pasti telah dipelet oleh janda tua itu,
agar mau menjaga harta warisan yang disembunyikan dari keluarga suaminya yang berhak. Membuat suasana desa Karanganyar semakin panas oleh gosip liar. Baskoro dan Dewi masih belum menyadari sepenuhnya bahwa di luar pagar bambu rumah mereka, sebuah badai besar sedang dipersiapkan oleh darah daging Baskoro sendiri untuk menjatuhkan kehormatannya. Mereka berdua tetap menjalani hari-hari dengan kesederhanaan. Menjemur padi di halaman, menimba air dari sumur batu berlumut, dan memasak singkong di dapur kayu yang hangat mengepulkan asap. Namun, awan gelap mulai berarak di langit desa Karanganyar, seolah memberikan pertanda alam bahwa ketenangan yang sedang mereka nikmati saat ini hanyalah ketenangan semu, sebelum badai masalah yang sesungguhnya datang menerjang dan menguji keteguhan cinta mereka berdua. Kini, malam kembali turun menyelimuti atap rumbia rumah kecil itu, membawa angin dingin yang menusuk tulang dan suara jangkrik yang bernyanyi nyaring di sela-sela rerumputan liar. Baskoro duduk di beranda rumah sambil memandangi bintang-bintang di langit kelam, berdoa dalam hati agar Tuhan selalu memberikan perlindungan untuk rumah tangganya dari segala macam niat buruk. Ia tidak pernah menyangka bahwa pilihan hidupnya untuk hidup miskin tapi damai bersama Dewi kelak akan membuka sebuah tabir rahasia besar yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga akan memberikan pelajaran paling pahit dan penuh penyesalan bagi keluarga yang membuangnya. Angin musim kemarau mulai bertiup kering melintasi desa Karanganyar, membawa debu jalanan yang berterbangan bersamaan dengan desas-desus jahat yang sengaja disebarkan oleh Wira. Setiap sore, pemuda penuh dengki itu selalu duduk menyilangkan kaki di warung kopi Pak Karto, bercerita dengan suara lantang kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Ia menuduh bahwa adiknya telah kehilangan akal sehat dan menjadi budak seorang janda tua, membuat para penduduk desa mulai saling berbisik dengan tatapan penuh curiga setiap kali nama Baskoro disebut dalam percakapan sehari-hari. Wira tidak hanya berhenti pada tuduhan gila itu. Ia juga mulai merangkai cerita palsu yang jauh lebih berbahaya tentang harta karun tersembunyi, dengan mata melotot dan wajah yang dibuat-buat serius. Wira berbisik kepada warga bahwa Dewi sebenarnya memiliki peti berisi emas peninggalan suami pertamanya. Ia mengarang cerita bahwa Dewi sengaja menggunakan ilmu hitam untuk memikat Baskoro agar pemuda bodoh itu mau menjadi penjaga hartanya, menjauhkan kekayaan tersebut dari keluarga kandung Baskoro, yang konon sangat berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut. Kabar bohong yang dibumbui dengan bumbu mistis dan keserakahan itu dengan cepat menyebar bagai wabah penyakit ke seluruh penjuru desa Karanganyar yang tenang. Setiap pagi, ketika para ibu rumah tangga berkumpul untuk menimba air di sumur umum desa, topik tentang kekayaan gelap Dewi selalu menjadi perbincangan utama. Mereka berbisik-bisik sambil mencuci pakaian, memandang rendah rumah kayu rumbia di ujung desa, dan menyayangkan nasib malang Baskoro yang mereka anggap telah dibutakan oleh guna-guna seorang wanita tua yang sangat licik dan rakus harta. Suasana tidak mengenakan juga terasa kental saat para perempuan desa sedang bergotong royong menumbuk padi di lesung kayu raksasa pada sore hari. Suara alu yang beradu dengan kayu lesung kini tidak lagi diiringi oleh tembang-tembang daerah yang riang, melainkan diisi oleh cemoohan pedas tentang Dewi. Beberapa perempuan bahkan berani bersumpah bahwa mereka pernah melihat cahaya aneh keluar dari sumur berlumut di belakang rumah Baskoro pada malam Jumat. Sebuah kebohongan yang semakin menguatkan keyakinan warga tentang adanya harta karun mistis di sana. Di tempat lain, Bu Mini dan Pak Jatmiko yang mendengar gosip tersebut dari para tetangga, justru merasa mendapatkan angin segar untuk membenarkan tindakan kejam mereka. Sepasang suami istri tua itu kini berdiri di depan pagar rumah mereka dengan dada membusung, seolah menjadi korban dari kelicikan menantu yang tidak pernah mereka akui. Bu Mini dengan suara melengking sengaja berbicara keras-keras kepada penjual sayur keliling, menyatakan bahwa ia sudah tahu sejak awal perempuan itu membawa sial dan hanya ingin menguasai anak laki-lakinya. Dampak dari racun fitnah Wira mulai dirasakan langsung oleh Baskoro ketika ia sedang bekerja memanggul karung-karung gabah di sawah milik seorang tengkulak. Para pekerja tani lain yang biasanya menyapanya dengan ramah kini memilih untuk menjaga jarak, menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan jijik. Saat waktu istirahat tiba,
Tidak ada satupun dari mereka yang mau membagi tembakau atau duduk bersama Baskoro di bawah pohon rindang. Meninggalkannya sendirian mengunyah bekal makanan dengan hati yang terasa hancur dan penuh tanda tanya. Meskipun Baskoro berusaha menulikan telinganya dari segala bisikan kasar yang menembus gendang telinganya. Beberapa kalimat tajam yang sengaja dilontarkan warga tetap berhasil melukai perasaannya. Ia mendengar seorang pemuda desa menyindirnya secara terbuka tentang seorang laki-laki muda yang rela menjual harga dirinya demi secuil emas di bawah tempat tidur janda. Baskoro mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat menahan emosi yang mendidih di dada. Namun ia mengingat kembali senyum lembut Dewi dan memilih untuk menelan kemarahannya. Kembali mengangkat karung gabah dengan langkah gontai. Menjelang senja, Baskoro melangkah pulang menyusuri jalan setapak desa dengan tubuh yang sangat lelah dan pikiran yang berkecamuk hebat memikirkan kekacauan ini. Sebelum membuka pintu pagar bambu rumahnya, ia berhenti sejenak untuk membasuh wajahnya dengan air dingin dari kendi tanah liat. Berusaha menghapus segala gurat kesedihan. Ia menarik napas panjang dan melatih senyum di bibirnya. Bertekad kuat bahwa segala kepahitan dan hinaan yang ia terima hari ini dari warga desa tidak boleh merusak kedamaian rumah tangganya bersama Dewi. Namun, mata batin seorang istri tidak pernah bisa dibohongi oleh senyum palsu yang dipaksakan suaminya saat melangkah masuk ke dalam dapur sederhana mereka. Dewi langsung menyadari ada sorot duka yang sangat dalam di mata Baskoro saat mengambil alih cangkul dan caping bambu dari tangan pemuda itu. Dewi tidak banyak bertanya karena ia tahu suaminya butuh waktu. Ia hanya menyajikan sepiring singkong rebus hangat dan secangkir teh melati. Lalu duduk menemani Baskoro makan dengan keheningan yang penuh dengan kasih sayang tulus. Ketenangan malam di rumah kecil itu sangat bertolak belakang dengan kondisi di luar sana, di mana seluruh desa Karanganyar kini seolah memusuhi mereka. Tetangga-tetangga terdekat yang dulu sering menyapa saat melewati halaman rumah kini selalu membuang muka atau meludah ke tanah setiap kali melihat bayangan Baskoro. Mereka terisolasi di kampung halaman sendiri, menjadi dua orang asing yang hidup di tengah lautan. Prasangka buruk yang diciptakan oleh keserakahan Wira dan kebanggaan kosong keluarga Jatmiko yang sangat gila akan kehormatan palsu. Wira yang terus memantau perkembangan situasi dari kejauhan, merasa sangat puas melihat adik kandungnya kini hidup menderita dan dikucilkan oleh seluruh masyarakat. Ia tersenyum sinis di balik kegelapan pohon mangga besar di persimpangan jalan, meyakini bahwa tekanan dari warga lambat laun akan membuat pertahanan mental Baskoro hancur. Jika Baskoro sudah tidak tahan lagi, Wira berencana untuk masuk sebagai pahlawan keluarga, mengusir Dewi dari desa itu, dan akhirnya menguasai seluruh tanah beserta harta karun yang selama ini menjadi incaran utamanya. Suatu siang yang terik, kebencian itu akhirnya meledak menjadi sebuah pertemuan. Tidak menyenangkan ketika Wira sengaja mencegat Baskoro yang sedang berjalan pulang dari pasar. Dengan gaya arogan dan suara yang merendahkan, Wira menertawakan pakaian Baskoro yang lusuh dan bertanya dengan nada mengejek. Apakah emas dari janda tua itu belum cukup untuk membelikan sehelai baju baru? Wira menunjuk tepat di depan wajah Baskoro, sambil berkata bahwa seluruh desa sudah tahu rahasia busuk mereka, dan menyuruh adiknya itu segera menyerahkan harta yang disembunyikannya. Alih-alih terpancing amarah dan membalas perlakuan kasar kakaknya dengan kekerasan fisik, Baskoro hanya menatap mata Wira dengan pandangan yang sangat tenang namun tajam. Dengan suara rendah yang penuh wibawa, Baskoro menjawab bahwa harta paling berharga yang ia miliki adalah ketenangan batin. Sesuatu yang Wira tidak akan pernah memahaminya. Ia memutar tubuhnya perlahan dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Wira yang berdiri mematung dengan wajah memerah, karena marah bercampur malu akibat jawaban telak yang sama sekali tidak ia sangka tersebut. Di tengah badai kebencian yang terus menerjang rumah tangga kecil itu, masih ada satu orang yang tidak mudah termakan oleh gosip murahan warga desa. Ia adalah Mbah Sastro, seorang tetua kampung yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya dan rambut putihnya yang selalu disembunyikan di balik belangkon batik tuanya. Mbah Sastro lebih memilih untuk melihat segala sesuatu dengan mata hatinya sendiri.
bukan melalui mulut orang-orang yang gemar membicarakan keburukan orang lain saat sedang berkumpul di warung kopi atau di sumur desa. Mbah Sastro memiliki kenangan yang sangat baik tentang kebaikan hati Baskoro dan Dewi, jauh sebelum segala fitnah kejam ini meracuni pikiran warga Karanganyar. Saat Mbah Sastro jatuh sakit keras pada musim hujan tahun lalu, dan tidak ada keluarga yang mengurusnya, Dewilah yang setiap pagi datang membawakan bubur hangat. Baskoro juga sering membantu memperbaiki atap rumah Mbah Sastro yang bocor tanpa pernah meminta bayaran sepeser pun. Sebuah kebaikan tanpa pamrih yang selalu terukir indah dalam ingatan lelaki tua yang bijaksana tersebut. Malam itu, ketika suara jangkrik mulai bersahut-sahutan di tengah udara desa yang dingin, terdengar suara ketukan pelan yang berasal dari pintu depan rumah Baskoro. Saat pintu kayu itu dibuka, tampak sosok Mbah Sastro berdiri dengan bersandar pada tongkat kayunya yang berukir kepala naga. Tersenyum hangat menatap tuan rumah. Baskoro sangat terkejut, namun segera mempersilakan orang tua itu masuk dengan penuh hormat. Menggelarkan tikar pandan terbaik yang mereka miliki di ruang tengah, agar sang tamu kehormatan bisa duduk dengan sangat nyaman, Dewi segera pergi ke dapur untuk merebus air. Wajahnya memancarkan kegembiraan karena masih ada orang yang sudi menginjakkan kaki di rumah mereka yang sedang dikucilkan. Tak lama kemudian, ia keluar membawa sebuah nampan kayu berisi 3 cangkir teh poci yang mengepulkan asap harum bercampur gula batu, beserta sepiring pisang rebus. Mbah Sastro menerima cangkir teh tersebut dengan kedua tangannya yang keriput, mengucapkan terima kasih dengan nada suara yang bergetar lembut. Menatap sepasang suami istri itu dengan penuh rasa haru dan kasih sayang. Lelaki tua itu menyesap tehnya perlahan, membiarkan kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya, sambil menyapu pandangan ke sekeliling ruangan kayu yang sangat sederhana, namun rapi tersebut. Ia bisa merasakan aura kedamaian dan cinta yang sangat kuat terpancar dari dinding-dinding rumah ini. Sangat kontras dengan udara beracun yang dipenuhi kebencian di luar sana. Mbah Sastro menghela napas panjang, meletakkan cangkirnya kembali ke atas meja kecil, dan menatap lurus ke dalam mata Baskoro yang terlihat lelah, karena harus menanggung beban fitnah sendirian setiap harinya. Dengan nada suara yang pelan namun sangat jelas menembus keheningan malam, Mbah Sastro memulai pembicaraan dengan memberikan sebuah petuah yang sangat mendalam kepada pemuda itu. Ia berkata bahwa sebuah pohon besar yang akar-akarnya menghujam kuat ke dalam tanah tidak akan pernah tumbang hanya karena tiupan angin ribut dari segala penjuru. Orang tua itu meminta Baskoro untuk terus menjaga kesucian hatinya dan tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Baskoro menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasakan matanya mulai memanas, karena akhirnya ada seseorang yang memahami penderitaannya dan memberikan kekuatan di saat ia hampir menyerah. Ia menceritakan semua perlakuan kasar keluarganya dan fitnah keji yang disebarkan Wira ke seluruh desa. Beban berat yang selama ini selalu ia pendam rapat-rapat. Mendengar keluh kesah itu, Mbah Sastro hanya mengangguk pelan sambil mengelus janggut putihnya, membiarkan pemuda di hadapannya itu menumpahkan segala rasa sakit yang mengganjal di dadanya, hingga perasaannya menjadi jauh lebih lega dari sebelumnya. Setelah suasana kembali tenang, Mbah Sastro mencondongkan tubuhnya ke depan dan memberikan satu peringatan penting yang harus selalu diingat oleh Baskoro mulai saat ini. Ia berbisik lirih menasihati agar Baskoro sangat berhati-hati, karena terkadang musuh yang paling berbahaya bukanlah orang asing, melainkan darah daging sendiri yang dibutakan oleh harta. Keserakahan Wira sudah menguasai jiwa raganya, dan Mbah Sastro meminta pasangan itu untuk bersiap menghadapi hal yang lebih besar. Karena kebohongan yang terus dipupuk pasti akan mencari pembuktian nyata. Dewi yang duduk di samping suaminya ikut meneteskan air mata haru mendengar petuah bijak dari tetua desa yang sangat mereka hormati tersebut malam ini. Ia mengucapkan beribu terima kasih kepada Mbah Sastro karena telah sudi meluangkan waktu di malam yang dingin ini hanya untuk menguatkan hati mereka yang rapuh. Kehadiran Mbah Sastro di rumah sederhana ini bagaikan sebuah pelita kecil yang memberikan cahaya terang di tengah kegelapan panjang yang selama beberapa minggu ini menyelimuti kehidupan rumah tangga mereka akibat fitnah warga. Menjelang larut malam,
Mbah Sastro akhirnya pamit undur diri untuk kembali ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari balai desa Karanganyar yang sepi. Baskoro memapah perlahan tubuh renta itu hingga ke depan pagar bambu pekarangan mereka. Memastikan langkah sang tetua desa aman menapaki jalan tanah yang gelap. Sebelum benar-benar pergi, Mbah Sastro sekali lagi menepuk bahu Baskoro dengan kuat, menyalurkan semangat dan ketegaran. Mengingatkan pemuda itu bahwa Tuhan tidak pernah tidur dan selalu melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Sepeninggal Mbah Sastro, Baskoro dan Dewi kembali duduk berdua di atas beranda kayu rumah mereka. Merasakan ada sebuah energi baru yang mengalir dalam darah mereka. Nasihat dari orang tua bijak itu seolah menjadi tameng kokoh yang siap melindungi mental mereka dari segala panah beracun yang ditembakkan oleh warga desa. Mereka berpegangan tangan dengan sangat erat di bawah cahaya bulan yang redup. Berjanji untuk terus saling menguatkan dan menghadapi segala rintangan masa depan bersama-sama tanpa pernah ada kata menyerah sedikit pun. Malam itu, desa Karanganyar perlahan tenggelam dalam tidur lelapnya. Namun, suasana tegang masih terus menggantung di udara seperti awan hitam pembawa badai besar. Rumah kecil berlantaikan tanah itu kini berdiri tegak dalam keheningan, menyimpan misteri masa lalu yang terus dikorek-korek oleh tangan-tangan serakah yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, di dasar sumur berlumut hijau di belakang pekarangan, sesuatu yang terkubur dalam-dalam, seakan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran dan membungkam semua mulut kotor yang selama ini telah menyebarkan kebohongan keji. Musim hujan akhirnya tiba mengguyur desa Karanganyar dengan sangat lebat setelah berbulan-bulan lamanya dilanda kemarau panjang yang sangat mengeringkan tanah. Air hujan turun tiada henti membasahi setiap sudut pekarangan rumah kayu milik Baskoro dan Dewi, mengubah tanah liat yang keras menjadi lumpur tebal yang licin. Langit kelabu selalu menggantung di atas atap rumbia mereka yang mulai bocor di beberapa titik, membuat hawa dingin menusuk tulang setiap malam tiba. Cuaca buruk ini seolah menjadi pertanda alam bahwa sebuah peristiwa besar yang akan mengungkap segala tabir rahasia yang terpendam sedang bersiap untuk segera terjadi. Hujan deras yang mengguyur desa tanpa henti selama 3 hari 3 malam itu membawa dampak yang cukup parah bagi pekarangan belakang rumah Baskoro. Tanah di sekitar sumur batu tua yang penuh lumut itu tiba-tiba amblas dan longsor karena tidak mampu menahan genangan air yang terus meluap ke permukaan. Pagi harinya, Baskoro terkejut melihat bibir sumur yang biasanya kokoh kini retak besar, dan sebagian batu penyangganya jatuh ke dalam lubang yang sangat gelap tersebut. Ia menyadari bahwa sumur itu harus segera diperbaiki, agar sumber air satu-satunya bagi keluarga kecil mereka ini tidak tertutup sepenuhnya oleh lumpur yang berjatuhan. Tanpa membuang banyak waktu, Baskoro segera mengambil cangkul dan tali tambang dari sudut dapur kayu untuk memulai pekerjaan berat memperbaiki sumur yang rusak itu. Dewi dengan setia menemani suaminya berdiri di tepi genangan lumpur, memegang erat ujung tali tambang untuk membantu menarik ember berisi tanah basah dari dalam lubang. Tapa, meskipun tubuhnya basah kuyup oleh sisa gerimis pagi, Baskoro terus menggali bongkahan tanah yang menyumbat aliran air dengan penuh semangat agar sumur mereka bisa kembali berfungsi. Mereka berdua bekerja dalam diam. Hanya terdengar suara cangkul yang menghantam bebatuan dan napas mereka yang terengah-engah melawan hawa dingin yang menusuk. Ketika mata cangkul Baskoro menghantam bagian dasar dinding sumur yang longsor, terdengar sebuah bunyi benturan keras yang sangat aneh dan tidak biasa dari dalam tanah. Bunyi itu bukan seperti mata besi yang menghantam batu kali, melainkan seperti suara kayu tua yang berongga dan tertimbun lumpur tebal selama bertahun-tahun lamanya. Baskoro menghentikan ayunan cangkulnya dengan kening berkerut. Kemudian menggunakan kedua tangan kosongnya untuk mengorek bongkahan lumpur hitam yang menutupi benda misterius yang baru saja ia temukan. Jantungnya berdebar kencang saat ujung jarinya menyentuh sebuah permukaan kayu yang kasar dan dilengkapi dengan ukiran besi karatan yang tertanam sangat dalam. Dengan susah payah, Baskoro berhasil mengangkat benda misterius tersebut ke permukaan tanah dan meletakkannya tepat di hadapan istrinya yang menatap dengan wajah pucat pasi. Benda itu ternyata adalah sebuah peti kayu kecil yang sudah sangat lapuk, dengan gembok tembaga menghitam dan lumut menutupi permukaannya.
Dewi melangkah mundur dengan tangan gemetar. Air matanya perlahan menetes membasahi pipi saat mengenali benda peninggalan masa lalu yang selama ini disembunyikannya rapat-rapat. Peti itulah yang ternyata menjadi sumber segala fitnah kejam yang telah menghancurkan kedamaian hidup mereka di desa Karanganyar. Baskoro memandang peti kayu kotor itu dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan dengan kata-kata setelah menyadari kenyataan pahit di depan matanya. Ia sungguh tidak menyangka cerita bohong yang disebarkan kakaknya ternyata memiliki kaitan dengan benda nyata yang terkubur di belakang rumahnya. Dengan suara bergetar, Baskoro bertanya kepada istrinya tentang isi peti tersebut. Memohon agar seluruh kebenaran diceritakan tanpa ada yang ditutupi lagi. Ia berjanji tidak akan marah dan terus melindungi perempuan itu, asalkan tidak ada rahasia yang disembunyikan di antara mereka berdua mulai hari ini. Sambil mengusap air mata yang mengalir membasahi pipinya, Dewi memegang erat tangan suaminya dan berkata bahwa isi peti itu sama sekali bukan emas. Ia menjelaskan dengan lirih bahwa benda itu berisi catatan masa lalu. Sesuatu yang sengaja dikubur dalam-dalam agar tidak menyakiti perasaan siapapun. Dewi memohon maaf karena merahasiakan keberadaan peti itu akibat rasa takut merusak kebahagiaan sederhana mereka. Baskoro menghela napas panjang lalu memeluk tubuh istrinya yang gemetar kedinginan. Menenangkan perempuan itu tanpa memaksanya untuk segera membuka gembok yang karatan tersebut. Saat ini juga, sayangnya, momen penemuan peti kayu di belakang rumah itu tidak luput dari pandangan mata jahat yang selalu mengintai dari balik rimbunnya semak bambu. Seorang teman Wira yang kebetulan sedang mencari rumput ternak di dekat pekarangan belakang rumah mereka tidak sengaja melihat kejadian tersebut secara jelas. Pria itu melihat langsung bagaimana Baskoro mengangkat sebuah peti kecil dari dalam lubang sumur dengan sangat hati-hati. Tanpa berpikir panjang, pemuda pencari rumput itu segera berlari, kencang menerobos hujan menuju warung kopi desa, untuk menyampaikan berita besar ini kepada Wira yang sedang bersantai di warung kopi yang sepi karena hujan deras. Wira sedang menghisap rokok lintingnya ketika temannya datang dengan napas terengah-engah dan pakaian basah kuyup. Pemuda itu bercerita bahwa harta karun janda tua yang selama ini menjadi perbincangan warga ternyata benar-benar ada dan baru saja diangkat. Mata Wira membelalak lebar mendengar kabar gembira tersebut. Jantungnya berdebar, membayangkan tumpukan emas perhiasan yang kini sudah berada di depan mata. Senyum licik dan penuh keserakahan langsung mengembang di wajahnya. Merasa yakin inilah saat yang paling tepat untuk merebut hak yang ia dambakan, tanpa mempedulikan jalanan lumpur dan rintik hujan yang belum reda. Wira segera bergegas menuju rumah besar milik orang tuanya di tengah desa Karanganyar. Ia membuka pintu dengan kasar, lalu berteriak memanggil Pak Jatmiko serta Bu Rukmini, memberitahukan penemuan peti harta karun yang luar biasa tersebut. Wira menghasut mereka dengan mengatakan bahwa keluarga harus segera merampasnya sebelum janda licik itu menyembunyikan emasnya ke tempat lain. Mendengar kata emas melimpah, mata sepasang orang tua itu langsung berbinar penuh ketamakan. Melupakan segala gengsi dan rasa benci mereka terhadap menantu miskinnya. Berbekal payung dan wajah memerah karena nafsu serakah, rombongan keluarga yang dipimpin oleh Wira itu berjalan bergegas membelah jalanan desa yang sangat becek. Pak Jatmiko berjalan paling depan dengan dada membusung. Merasa memiliki hak penuh atas segala harta yang ditemukan anak kandungnya. Meskipun ia telah membuang pemuda itu, Bu Rukmini ikut berjalan di belakang suaminya sambil terus mengomel pelan. Merencanakan kemewahan apa saja yang akan ia beli nanti. Beberapa tetangga yang melihat langkah tergesa-gesa keluarga sombong tersebut mulai penasaran. Lalu diam-diam ikut berjalan membuntuti mereka dari arah belakang. Di rumah kecilnya, Baskoro baru saja selesai membersihkan lumpur dari peti kayu tersebut dan meletakkannya di atas meja bambu teras depan. Ia sedang menggenggam tangan istrinya yang cemas ketika terdengar suara tendangan keras yang memaksa pagar bambu halaman mereka terbuka lebar. Wira muncul dengan wajah beringas. Diikuti Pak Jatmiko dan Bu Rukmini yang melangkah masuk ke pekarangan tanpa mengucapkan salam sedikit pun. Kedatangan tiba-tiba yang sangat kasar itu membuat Dewi terkesiap ketakutan. Ia segera bersembunyi di balik punggung suaminya,
yang langsung berdiri tegap menyambut para tamu tidak diundang itu, tanpa basa-basi menanyakan kabar anak yang telah dibuang. Pandangan mata rombongan keluarga itu langsung tertuju pada peti kayu di atas meja bambu. Pak Jatmiko menunjuk peti itu dengan tangan gemetar. Kemudian dengan suara menggelegar menuntut Baskoro, menyerahkan kotak tersebut kepada keluarga besar. Ia berteriak bahwa harta itu adalah bentuk ganti rugi yang sangat pantas atas hancurnya nama baik keluarga, akibat pernikahan memalukan Baskoro dengan janda tersebut. Wira ikut tersenyum mengejek sambil menyilangkan tangan di dada. Membenarkan ucapan kasar ayahnya, lalu mendesak sang adik agar segera menyingkir dari peti itu. Bu Rukmini tidak mau kalah. Ia maju satu langkah dan menunjuk wajah Dewi dengan penuh kebencian. Melontarkan kata-kata hinaan yang sangat menyayat hati perempuan malang tersebut. Ia menuduh Dewi sebagai perempuan penyihir yang sengaja merayu anak laki-lakinya yang masih polos hanya demi mendapatkan tenaga gratis untuk menggali harta karun mendiang suami pertamanya. Bu Rukmini berteriak menantang menantunya agar segera minggat dari desa ini setelah menyerahkan semua emas tersebut. Karena mereka tidak akan pernah sudi mengakui Dewi sebagai menantu. Kata-kata kasar ibunya itu membuat dada Baskoro terasa sesak menahan amarah yang mulai mendidih melihat istrinya dihina terang-terangan. Meski amarah membakar rongga dada, Baskoro tetap mengingat pesan bijak Mbah Sastro untuk tidak membalas kejahatan dengan amarah yang membabi buta. Ia menarik napas panjang. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas peti kayu, seolah memasang tameng yang tidak bisa ditembus. Dengan nada suara tenang namun tegas, Baskoro menyatakan bahwa peti ini adalah milik sah istrinya, dan tidak ada satu orang pun yang berhak merampasnya. Ia menatap tajam ke arah mata ayahnya, menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan siapapun terus-menerus menindas dan merendahkan martabat istri tercintanya. Mendengar penolakan keras dari adiknya yang biasanya penurut, kesabaran Wira langsung habis. Membuatnya melangkah maju berniat merebut peti itu secara paksa. Ia mengulurkan tangan kasarnya untuk mencengkeram kerah baju Baskoro, mengancam akan memukul wajah adiknya jika berani melawan perintah orang tua. Namun, Baskoro yang sudah kebal dengan ancaman sama sekali tidak mundur. Ia menepis tangan sang kakak dengan gerakan cepat yang menunjukkan kekuatan seorang pekerja ladang. Wira terkejut melihat perlawanan tersebut. Ia terhuyung mundur ke belakang dengan wajah memerah, menahan rasa malu yang luar biasa di hadapan orang tuanya. Keributan yang terjadi di teras rumah Baskoro itu mulai menarik perhatian para penduduk desa Karanganyar yang semakin banyak berkumpul di luar pagar bambu untuk menonton. Mereka saling berbisik menunjuk peti kayu misterius yang sedang diperebutkan. Membenarkan dalam hati bahwa gosip tentang harta karun janda kaya itu ternyata bukanlah isapan jempol belaka. Wajah-wajah penuh rasa penasaran dan prasangka buruk tampak jelas memandangi keluarga yang sedang bertikai itu, seolah menunggu siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan memalukan ini. Suasana di halaman rumah yang sempit itu semakin memanas, dipenuhi oleh tatapan mata yang mendesak sebuah penyelesaian segera. Sadar bahwa masalah tidak akan selesai dengan adu mulut, Baskoro akhirnya mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk meminta perhatian dari seluruh warga desa yang hadir. Ia menyapu pandangan ke arah kerumunan warga yang penuh curiga, lalu mengumumkan keputusan berani yang mengejutkan semua orang. Baskoro berteriak lantang bahwa ia akan membuka peti rahasia ini sekarang juga. Bukan di dalam rumah, melainkan di tengah halaman disaksikan semua warga. Keputusan itu sengaja diambilnya agar tidak ada lagi ruang bagi kebohongan, fitnah, dan prasangka buruk yang selama ini selalu meracuni kedamaian hidup mereka. Namun, Baskoro memberikan satu syarat mutlak sebelum gembok karatan peti misterius itu dihancurkan di depan mata orang tua dan saudaranya yang serakah. Ia meminta warga memanggil Mbah Sastro, sosok tetua kampung yang paling dihormati, untuk hadir sebagai saksi utama sekaligus hakim penengah yang adil. Baskoro menyatakan hanya akan membuka kotak peninggalan ini jika Mbah Sastro sudah berdiri di sampingnya guna memastikan semuanya berjalan jujur. Pak Jatmiko dan Wira terpaksa menyetujui syarat itu sambil mendengus kesal.
karena mereka tidak ingin dicap sebagai penakut di mata penduduk desa Karanganyar. Seorang pemuda desa berlari menembus rintik hujan yang mulai mereda untuk menjemput Mbah Sastro dari kediamannya yang berdekatan dengan balai desa tua. Selama masa menunggu yang sangat menegangkan tersebut, suasana di halaman rumah Baskoro terasa begitu kaku. Hanya terdengar suara tetesan air dari atap rumbia. Pak Jatmiko, Buruk Mini, dan Wira berdiri angkuh melipat tangan. Mata mereka tidak pernah lepas mengawasi peti kayu tua tersebut sedikit pun. Sementara itu, Baskoro terus menggenggam erat telapak tangan Dewi yang terasa sedingin es. Membisikkan kata penenang agar istrinya tidak merasa takut menghadapi keluarga yang egois. Tak lama kemudian, kerumunan warga di luar pagar perlahan membelah, memberikan jalan bagi langkah pelan Mbah Sastro yang selalu bertumpu pada tongkat kayu ukirannya. Tetua desa itu berjalan dengan sorot mata tenang, menyapu pandangan ke arah keluarga Pak Jatmiko yang berdiri tegap dengan wajah penuh kesombongan palsu. Mbah Sastro mengangguk pelan kepada Baskoro, memberikan isyarat tegas bahwa dirinya siap menjadi saksi atas apapun kebenaran yang akan segera terungkap. Kehadiran sosok berwibawa ini membuat kericuhan seketika menjadi redam, menyisakan debaran jantung yang semakin kencang di dada masing-masing penduduk yang berkumpul. Sebelum prosesi pembukaan dimulai, Mbah Sastro mengangkat tongkat kayunya lalu mengetukkannya ke permukaan tanah, meminta perhatian penuh dari seluruh warga yang berkerumun. Ia bersuara lantang menasihati semua orang bahwa apapun isi kotak ini nanti, setiap penduduk harus menerima kebenarannya, tanpa ada lagi fitnah keji. Ia mengingatkan tentang pentingnya menjaga persaudaraan warga desa, serta memperingatkan ancaman bahaya yang selalu ditimbulkan oleh sifat rakus terhadap harta benda duniawi. Semua warga terdiam mendengarkan petuah sang tetua. Bahkan Wira dan ayahnya ikut menelan ludah karena merasa sangat tersindir oleh ucapan bijak lelaki tua tersebut. Baskoro memandang wajah istrinya sejenak, mencari keyakinan terakhir sebelum membuka rahasia yang selama bertahun-tahun tertidur pulas di dasar sumur berlumut mereka. Dewi menganggukkan kepalanya dengan tatapan mantap bercampur air mata, merelakan rahasia besar yang selama ini dijaganya untuk segera diketahui oleh seluruh penduduk desa. Pemuda itu kemudian mengambil sebuah palu besi kecil, bersiap menghancurkan gembok karatan yang menjadi penghalang antara kebenaran dan rentetan fitnah keluarga Jatmiko. Semua mata warga kini tertuju tajam pada gerakan tangan Baskoro, menahan napas sambil menunggu detik-detik terungkapnya misteri yang selama ini diyakini menyembunyikan kekayaan melimpah ruah. Dengan satu tarikan napas panjang yang terasa berat, Baskoro mengayunkan palu besi itu dengan kuat tepat ke arah gembok tembaga rapuh. Suara logam beradu berbunyi nyaring memecah keheningan sore, menyebabkan gembok tua yang berkarat parah itu langsung hancur berkeping-keping, menimpa permukaan meja bambu. Wira dan Pak Jatmiko tanpa sadar mencondongkan tubuh mereka ke depan dengan mata membelalak liar. Tidak sabar, ingin segera melihat kilauan emas memantulkan cahaya di depan mata. Momen penentuan akhirnya tiba. Baskoro meletakkan palunya lalu perlahan-lahan mengangkat tutup peti kayu kotor tersebut, siap menghadapi kenyataan di dalamnya. Suasana di halaman rumah Baskoro terasa begitu hening seakan waktu berhenti berdetak saat tutup peti kayu tua itu perlahan terangkat. Semua mata tertuju pada bagian dalam kotak dengan napas tertahan, terutama Wira dan kedua orang tuanya yang membelalakan mata lebar-lebar menunggu kilauan emas. Namun, harapan serakah mereka seketika runtuh berantakan bagai debu yang tertiup angin kencang ketika melihat kenyataan di dalam peti. Sama sekali tidak ada perhiasan berkilau, batangan emas, atau koin perak kuno yang selama ini menjadi sumber fitnah dan ketamakan keluarga Jatmiko di desa Karanganyar. Wira yang tidak percaya dengan pemandangan di depan matanya, langsung menerobos maju sambil mendorong tubuh adiknya dengan kasar hingga terhuyung. Ia mencengkeram tepi peti kayu itu dan mengaduk-aduk isinya dengan beringas, berharap ada permata berharga yang sengaja disembunyikan di bagian paling bawah. Kekecewaan tergambar jelas di wajah liciknya ketika tangan kasarnya hanya menemukan tumpukan kertas usang yang sudah menguning dan berbau apak. Wira mengumpat dengan suara keras,
menuduh bahwa Dewi pasti telah memindahkan semua harta karun itu ke tempat lain untuk mengelabui keluarga besarnya hari ini. Pak Jatmiko dan Bu Rukmini ikut mendekat dengan wajah memerah menahan amarah yang meledak-ledak karena merasa telah dipermainkan oleh janda miskin itu. Pak Jatmiko menunjuk tumpukan kertas usang tersebut dengan jari gemetar, menuntut penjelasan dari Baskoro tentang keberadaan harta peninggalan yang sebenarnya. Bu Rukmini berteriak histeris menuduh menantunya sebagai pembohong besar yang sengaja membuat lelucon tidak pantas untuk mempermalukan keluarga terpandang seperti mereka di depan umum. Baskoro tetap berdiri tenang menghadapi amukan keluarganya. Ia sama sekali tidak terpancing emosi dan hanya menatap istrinya dengan pandangan penuh tanda tanya. Mbah Sastro yang berdiri di samping meja segera mengetukkan tongkat kayunya dengan keras ke tanah untuk menghentikan keributan memalukan tersebut. Dengan suara berat dan berwibawa, tetua desa itu memerintahkan Wira untuk mundur dan berhenti bersikap tidak sopan di rumah adiknya sendiri. Mbah Sastro mengingatkan mereka semua bahwa tujuan membuka peti ini adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk melampiaskan keserakahan yang tidak pernah ada ujungnya. Wira akhirnya melangkah mundur dengan wajah tertekuk masam. Sementara Pak Jatmiko dan istrinya terpaksa menahan diri, meski napas mereka masih memburu karena emosi tinggi. Dewi melangkah maju dengan gerakan pelan dan tangan yang masih sedikit gemetar. Lalu mengambil satu gulungan kertas yang diikat dengan tali rami kusam. Ia menatap ke arah kerumunan warga yang mengelilingi halaman rumahnya. Lalu beralih menatap wajah sombong keluarga suaminya dengan pandangan yang sangat tenang. Dewi menjelaskan bahwa kertas-kertas di dalam peti ini adalah satu-satunya peninggalan suaminya yang paling berharga. Benda yang sengaja ia kubur rapat-rapat. Ia mengulurkan gulungan kertas menguning tersebut kepada Mbah Sastro, memohon agar tetua desa itu membacakannya dengan lantang, agar semua kesalahpahaman ini segera berakhir. Mbah Sastro menerima gulungan kertas itu dengan kedua tangannya yang keriput, lalu membuka tali rami pengikatnya dengan sangat hati-hati, agar tidak merobeknya. Ia memakai kacamata tuanya yang tergantung di leher. Kemudian mulai membaca rentetan tulisan tangan kuno yang tercetak di atas lembaran kertas usang tersebut. Suasana kembali menjadi hening. Seluruh penduduk desa Karanganyar menahan napas menunggu kalimat apa yang akan keluar dari mulut tetua desa yang sangat dihormati itu. Beberapa baris pertama yang dibaca oleh Mbah Sastro merupakan sebuah surat perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jumlah yang sangat luar biasa besar. Suara Mbah Sastro terdengar lantang dan jelas memecah keheningan sore itu saat ia menyebutkan nama pihak peminjam yang tertera dalam surat perjanjian tersebut. Nama Pak Jatmiko disebut dengan sangat jelas, lengkap dengan tanda tangan dan cap jempol darah yang membuktikan keaslian dokumen hutang piutang masa lalu itu. Wajah Pak Jatmiko seketika berubah pucat pasi seperti mayat. Matanya membelalak lebar menyadari rahasia paling gelap yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat akhirnya terbongkar. Bu Rukmini menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat saat mendengar jumlah hutang yang bisa merampas seluruh harta benda mereka. Mbah Sastro terus membacakan rincian dokumen tersebut tanpa mempedulikan wajah panik sepasang orang tua sombong yang kini mulai meneteskan keringat dingin sebesar biji jagung. Surat itu menjelaskan bahwa bertahun-tahun yang lalu, keluarga Jatmiko pernah menggadaikan seluruh tanah, rumah besar, dan sawah mereka kepada seorang saudagar kaya raya. Saudagar itu adalah mendiang suami pertama Dewi, yang memberikan pinjaman besar untuk menyelamatkan bisnis keluarga Jatmiko yang nyaris hancur berkeping-keping akibat penipuan dagang. Kesunyian total menyelimuti warga desa yang mendengarkan. Mereka baru menyadari bahwa keluarga Jatmiko yang selalu membanggakan kekayaannya ternyata pernah berada di ambang kebangkrutan. Wira yang tadinya bersikap paling arogan kini berdiri mematung dengan mulut ternganga. Kakinya terasa sangat lemas, tidak mampu menopang beban tubuhnya sendiri. Ia teringat masa kecilnya ketika ayahnya selalu murung dan hampir menjual rumah mereka. Sebuah masa sulit yang tidak pernah diceritakan lagi oleh keluarganya. Kenangan buruk itu kini kembali menghantam pikirannya bagai batu besar, menyadarkan dirinya bahwa semua kemewahan yang ia nikmati selama ini sebenarnya adalah milik orang lain. Wira menatap wajah ayahnya yang menunduk lesu, mencari kebohongan di sana.
Namun yang ia temukan hanyalah raut keputusasaan seorang pria yang kalah telak. Baskoro sendiri sama terkejutnya dengan seluruh warga desa Karanganyar yang memadati halaman rumahnya sore ini. Ia tidak pernah mengetahui rahasia kelam keluarga besarnya. Ia memandang istrinya dengan pandangan tidak percaya. Mencoba merangkai teka-teki masa lalu tentang hubungan antara keluarga miskinnya dan harta mendiang suami pertama Dewi. Dewi hanya menundukkan kepalanya, menyeka air mata yang kembali menetes di pipinya. Merasa bersedih karena harus membuka luka lama yang sudah berusaha ia kubur dalam-dalam. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk membungkam mulut-mulut jahat yang telah menyebarkan fitnah keji dan merusak kedamaian keluarga kecil mereka. Setelah menarik napas panjang, Mbah Sastro membalik lembaran kertas kuning tersebut dan menemukan sebuah stempel besar berwarna merah menyala di bagian paling bawah dokumen. Dengan suara yang sedikit bergetar karena menahan rasa haru, tetua desa itu membacakan tulisan pendek yang tertera tepat di atas stempel merah bata tersebut. Surat perjanjian hutang piutang yang nyaris membuat keluarga Jatmiko menjadi gembel itu, ternyata telah dicap lunas sepenuhnya. Beberapa tahun yang lalu tanpa sisa sedikit pun. Seluruh warga terkesiap kaget. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh kebingungan tentang siapa orang baik hati yang rela melunasi hutang sebesar itu. Mbah Sastro menatap wajah Dewi yang penuh air mata. Kemudian mengalihkan pandangannya ke arah keluarga Jatmiko yang masih mematung dengan tubuh gemetar ketakutan. Lelaki tua itu dengan suara tegas menjelaskan bahwa yang menebus dan melunasi semua hutang menggunung tersebut bukanlah orang lain, melainkan Dewi seorang diri. Janda yang selama ini mereka hina dan fitnah itu rela menjual seluruh sisa harta warisan suaminya hanya untuk menyelamatkan keluarga Jatmiko dari kehancuran total. Dewi tidak pernah menagih hutang tersebut. Ia memilih untuk mengubur surat-surat ini agar keluarga Jatmiko tetap bisa hidup dengan penuh kehormatan. Kenyataan pahit itu menghantam batin Pak Jatmiko seperti petir yang menyambar di siang bolong, menghancurkan seluruh dinding kesombongan yang selama ini ia bangun kokoh. Pria tua yang selalu membanggakan nama besar keluarganya itu kini jatuh berlutut di atas tanah berlumpur. Tidak sanggup lagi mengangkat wajahnya untuk menatap menantunya. Semua caci maki, penolakan kasar, dan kebencian yang pernah ia lontarkan kepada Dewi kini berbalik menyerang jantungnya sendiri dengan rasa penyesalan yang sangat amat menyakitkan. Ia menyadari bahwa perempuan yang ia anggap sebagai pembawa sial itu justru adalah pahlawan tanpa tanda jasa penyelamat nyawa keluarganya. Buruk Mini menangis terseduh-seduh, meratapi kebodohannya sendiri. Air matanya bercampur dengan tanah saat ia mencoba mendekati kaki Dewi untuk memohon ampunan yang tidak terhingga. Perempuan parubaya yang mulutnya selalu tajam menyebar bisa itu kini merangkak memelas. Menyadari betapa jahat dan hinanya kelakuan dirinya selama beberapa bulan terakhir. Ia mengingat kembali saat ia mengusir anak kandungnya sendiri ke tengah hujan badai. Menolak mengakui perempuan berhati malaikat ini sebagai bagian dari keluarganya yang terpandang. Tangis penyesalan buruk Mini menggema di halaman rumah sederhana itu. Menjadi saksi bisu hancurnya kesombongan manusia akibat termakan oleh gengsi palsu. Wira berdiri mematung di sudut meja bambu. Seluruh keberanian dan sifat arogansinya lenyap seketika, digantikan oleh rasa malu yang membakar setiap inci kulitnya. Kakak kandung yang selama ini merasa paling berhak atas harta karun itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tidak berani menatap wajah Baskoro, apalagi kerumunan warga desa. Ambisi serakah yang membawanya kemari untuk merampas emas janda tua itu kini menjadi cambuk berduri yang merobek-robek harga dirinya sendiri di depan publik umum. Ia menyadari bahwa segala tuduhan keji tentang ilmu hitam dan guna-guna hanyalah cerminan dari hatinya sendiri yang sudah membusuk oleh sifat iri dengki. Baskoro memandang keluarganya yang kini hancur berkeping-keping oleh rasa bersalah dengan perasaan yang campur aduk antara sedih, kecewa, dan kelegaan yang luar biasa besar. Pemuda itu kini memahami alasan mengapa Dewi sangat menentangnya untuk menggali tanah di sekitar sumur berlumut dan membuka rahasia masa lalu yang menyakitkan ini. Istrinya yang sangat mulia itu rela menanggung semua fitnah dan cacian warga desa hanya demi menjaga nama baik keluarga yang justru membuang dan membencinya.
Baskoro berjongkok lalu memeluk erat pinggang istrinya. Air mata haru mengalir deras membasahi pipinya mengagumi ketangguhan batin perempuan yang sangat ia cintai. Para tetangga yang menonton kejadian mengejutkan tersebut dari balik pagar bambu seketika terdiam seribu bahasa. Menelan ludah penyesalan mereka yang terasa sangat pahit. Ibu-ibu yang biasanya paling rajin bergosip di tepi sumur desa, kini menundukkan wajah mereka dalam-dalam. Merasa sangat bersalah karena pernah ikut menyebarkan berita bohong. Pemuda-pemuda yang dulu sering menyindir Baskoro di ladang kini saling berpandangan dengan tatapan malu. Menyadari bahwa pemuda miskin itu telah mendapatkan istri yang paling berharga. Kebenaran yang baru saja terungkap ini benar-benar menampar wajah seluruh penduduk desa Karanganyar yang selama ini terlalu mudah dihasut oleh kebohongan Wira. Di tengah isak tangis buruk Mini yang menyayat hati, Mbah Sastro kembali mengetukkan tongkatnya ke tanah untuk menenangkan suasana yang penuh dengan rasa bersalah. Lelaki tua yang bijaksana itu memandang tajam ke arah Pak Jatmiko dan keluarganya, memberikan petuah terakhir yang akan menjadi pelajaran berharga seumur hidup mereka. Mbah Sastro berkata bahwa harta paling berharga di dunia ini bukanlah emas permata yang dikubur di dalam tanah, melainkan hati nurani yang dipenuhi ketulusan. Ia mengingatkan keluarga Jatmiko bahwa mereka telah membuang permata paling bersinar demi mempertahankan sebuah gengsi kosong yang sebenarnya sudah lama runtuh berantakan dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Pak Jatmiko mencoba berdiri dan menatap wajah anak bungsunya dengan pandangan memelas penuh air mata penyesalan yang sangat dalam. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, mencoba meraih pundak Baskoro untuk mengucapkan kata maaf. Namun keraguan yang kuat menahan gerakannya di udara begitu saja. Ia sadar bahwa dosa yang telah diperbuatnya kepada anak dan menantunya ini terlalu besar untuk bisa dihapus hanya dengan sebuah pelukan dan permintaan maaf. Pak Jatmiko akhirnya menarik kembali tangannya, menundukkan kepalanya dalam-dalam, lalu memutar tubuhnya perlahan untuk meninggalkan pekarangan rumah itu dengan langkah yang sangat gontai. Buruk Mini menyusul suaminya dari belakang dengan langkah terseok-seok, terus mengusap air mata yang membasahi wajah keriputnya tanpa henti sepanjang jalan pulang tersebut. Wira, sang dalang dari segala kekacauan ini, berjalan paling belakang dengan wajah pucat pasi dan bahu yang merosot tajam seolah menanggung beban segunung batu. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan dan keangkuhan di wajah mereka. Yang tersisa hanyalah 3 sosok manusia yang hancur oleh rasa malu dan penyesalan yang tidak berujung. Penduduk desa perlahan membuka jalan, membiarkan keluarga pembuat masalah itu berlalu dalam keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada sebuah hukuman cambuk keras. Warga desa Karanganyar yang masih berkumpul di luar pagar hanya bisa menatap kepergian keluarga sombong itu dengan tatapan mata yang penuh dengan berbagai kecaman. Tidak ada satupun dari mereka yang mengeluarkan suara ejekan, karena diamnya mereka merupakan sebuah hukuman sosial yang paling pantas untuk para penyebar fitnah. Kejadian hari ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga, bahwa kejahatan dan keserakahan yang disembunyikan serapat apapun pada akhirnya akan selalu menemukan jalan keluar. Hujan gerimis perlahan mulai turun kembali, seakan ingin membersihkan seluruh kotoran fitnah yang selama ini mengotori desa tenang yang berada di lereng bukit tersebut. Mbah Sastro melangkah mendekati pasangan suami istri yang masih berpelukan di tengah halaman, lalu mengelus pundak Baskoro dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ayah. Ia tersenyum lembut ke arah Dewi, mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, karena telah mengajarkan arti keikhlasan sejati kepada seluruh penduduk desa ini. Tetua desa itu berpesan agar mereka berdua melupakan segala kenangan buruk yang terjadi hari ini dan memulai kembali hidup mereka dengan hati yang damai. Setelah memastikan semuanya kembali tenang, Mbah Sastro berpamitan pulang. Berjalan perlahan menembus gerimis sore dengan dikawal oleh beberapa pemuda desa yang merasa sangat segan kepadanya, sepeninggal seluruh warga dan kerabatnya. Baskoro kembali memandangi tumpukan kertas usang di atas meja bambu yang telah menyelamatkan keluarganya dari kehancuran masa lalu. Ia merapikan kembali gulungan kertas saksi bisu pengorbanan istrinya itu, lalu memeluknya erat di dada, seolah benda itu adalah harta yang tidak ternilai harganya.
Dewi menghampiri suaminya dengan senyum yang akhirnya mengembang tulus tanpa beban rahasia. Lalu menyeka air mata bahagia yang mengalir dari sudut mata sang suami tercinta. Badai fitnah yang begitu kelam dan mengerikan akhirnya berlalu sudah. Menyisakan langit sore yang perlahan mulai menampakkan semburat cahaya keemasan di ujung ufuk barat sana. Pekarangan rumah tua itu kembali menemukan kesunyian dan kedamaiannya. Tempat di mana tidak ada lagi kecurigaan atau tatapan sinis yang mengganggu ketenangan mereka berdua. Sumur batu berlumut hijau yang sempat amblas kini bukan lagi menjadi sumber misteri yang menakutkan, melainkan sebuah saksi bisu dari pengorbanan tanpa pamrih seseorang. Baskoro memegang kedua tangan istrinya dengan erat. Bersumpah di dalam hatinya bahwa ia akan membahagiakan perempuan mulia ini hingga hela napas terakhir yang dimilikinya kelak. Cinta mereka yang dibangun di atas kesederhanaan dan ketulusan kini telah teruji dengan sangat keras. Terbukti jauh lebih berharga daripada sebongkah emas murni sekalipun. Beberapa hari setelah kejadian besar yang menggemparkan seluruh pelosok desa Karanganyar tersebut, cuaca perlahan mulai kembali bersahabat menyinari bumi. Hujan deras yang tadinya turun tiada henti kini berganti menjadi kehangatan sinar matahari pagi yang mengeringkan sisa genangan lumpur di halaman. Suasana desa yang tadinya dipenuhi ketegangan dan prasangka buruk kini terasa jauh lebih lega dan damai, bagaikan langit setelah badai. Burung-burung pipit kembali berkicau riang di atas atap rumbia rumah Baskoro, seolah ikut merayakan kemenangan kebenaran atas segala fitnah keji yang selama ini merajalela. Baskoro kembali melanjutkan pekerjaannya memperbaiki sumur batu tua, yang sempat amblas akibat hujan lebat tanpa ada perasaan was-was lagi. Ia menyusun kembali bebatuan berlumut itu dengan sangat hati-hati, memastikan dinding sumur menjadi jauh lebih kokoh dari sebelumnya, agar aman digunakan. Tidak ada lagi tatapan mengintai dari balik semak bambu atau bisik-bisik tetangga yang selalu mencurigai setiap gerak-geriknya saat beraktivitas di halaman belakang. Air sumur yang tadinya keruh bercampur lumpur perlahan mulai kembali jernih, memantulkan cahaya mentari pagi yang hangat menembus dedaunan pohon mangga. Di dalam rumah, aroma harum masakan tradisional kembali menguar dari dapur kayu kecil tempat Dewi sibuk menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya. Kepulan asap putih membubung melewati celah atap rumbia, membawa aroma nasi jagung hangat dan ikan asin goreng yang menggugah selera makan. Senyum tulus kini tidak pernah lepas dari wajah perempuan lembut tersebut. Kerutan kesedihan yang selama ini menghiasi keningnya seakan telah memudar sepenuhnya. Ia memotong sayuran dengan perasaan riang gembira, menyenandungkan tembang Jawa kuno yang mengalun merdu, mengisi setiap sudut ruangan rumah sederhana itu. Kedamaian yang menyelimuti rumah kecil Baskoro itu sangat bertolak belakang dengan kondisi memprihatinkan di kediaman besar milik keluarga Jatmiko. Rumah mewah berlantai ubin yang dulu selalu dipenuhi suara tawa penuh kesombongan itu, kini terasa sangat sunyi dan mencekam seperti kuburan mati. Jendela-jendela kayu berukir di rumah itu selalu tertutup rapat sepanjang hari. Seakan penghuninya tidak berani lagi melihat indahnya dunia luar. Rasa malu yang teramat besar telah mengurung mereka dalam penjara penyesalan, membuat mereka enggan menampakkan diri di hadapan warga desa Karanganyar sedikitpun. Wira, sang kakak yang dulu selalu bertingkah congkak dan menjadi pusat perhatian di warung kopi, kini kehilangan seluruh keberaniannya. Ia hanya berani keluar rumah saat malam hari ketika jalanan desa sudah sepi untuk sekadar membeli tembakau atau keperluan mendesak lainnya. Jika tanpa sengaja berpapasan dengan penduduk desa di jalan gelap, Wira akan segera menundukkan kepalanya dalam-dalam dan mempercepat langkah kakinya karena malu. Tidak ada lagi warga yang sudi menyapanya. Mereka hanya memberikan tatapan dingin yang membuat dada Wira terasa sesak oleh penyesalan yang tiada akhir. Sementara itu, Buruk Mini yang biasanya paling rajin mengobrol dengan ibu-ibu di sekitar sumur umum kini lebih banyak mengurung diri di kamar. Perempuan parubaya itu sering menangis terseduh-seduh, sambil memandangi pakaian masa kecil Baskoro yang masih tersimpan rapi di dalam lemari kayunya. Ia teringat kembali kata-kata kasarnya, yang telah mengusir darah dagingnya sendiri ke tengah hujan, badai hanya demi mempertahankan gengsi keluarga.
Hatinya hancur berkeping-keping menyadari bahwa ia telah membuang anak lelakinya yang paling berbakti beserta menantu yang telah menjadi pahlawan bagi kehidupan mereka. Perubahan sikap yang sangat drastis juga terjadi pada seluruh penduduk desa Karanganyar yang sebelumnya sangat mudah termakan oleh gosip murahan. Mereka kini menyadari betapa berbahayanya sebuah fitnah dan mulai menunjukkan rasa hormat yang luar biasa besar kepada Baskoro beserta istrinya. Warga desa yang dulu selalu membuang muka saat bertemu Baskoro kini tidak ragu untuk tersenyum lebar dan menyapanya dengan sangat ramah. Mereka merasa sangat berhutang budi pada kesabaran pasangan suami istri tersebut, yang telah memberikan pelajaran berharga tentang keikhlasan tanpa pamrih. Pada suatu sore yang cerah, beberapa tetangga yang dulu sering membicarakan keburukan Dewi datang berkunjung dengan membawa bingkisan sederhana sebagai permintaan maaf. Mereka membawa sayur mayur segar hasil panen, buah pisang, dan jajanan pasar lalu meletakkannya di atas meja bambu di teras depan rumah. Dewi menyambut kedatangan mereka dengan senyum yang sangat hangat dan terbuka. Sama sekali tidak menyimpan dendam di dalam hatinya yang suci. Ia mempersilakan para tetangga itu duduk dan menyajikan teh hangat, membuat para tamu meneteskan air mata haru melihat kebesaran hati perempuan tersebut. Kehidupan Baskoro sebagai buruh tani di ladang pun mengalami perubahan yang sangat membahagiakan setelah seluruh kebenaran terungkap di depan warga desa. Para petani lain yang sempat menjauhinya kini kembali merangkul pemuda itu dengan penuh kehangatan layaknya saudara kandung yang lama terpisah. Saat waktu istirahat siang tiba, mereka saling berbagi bekal makanan dan bercanda tawa di bawah rimbunnya pohon beringin tua di tepi sawah. Baskoro merasa sangat bersyukur karena ia akhirnya bisa kembali merasakan nikmatnya persaudaraan warga desa yang tulus, tanpa ada lagi bayang-bayang kebohongan menyakitkan. Menjelang malam tiba, Baskoro dan Dewi memiliki kebiasaan baru untuk duduk bersantai di teras bambu depan rumah mereka sambil menikmati udara segar. Mereka menghabiskan waktu bersama ditemani secangkir teh poci hangat dan sepiring singkong rebus. Memandangi bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit kelam. Angin malam berhembus lembut menerpa wajah mereka, membawa suara jangkrik yang bernyanyi riang di sela-sela rerumputan liar di sekitar pekarangan rumah. Suasana tenang inilah yang selalu diimpikan Baskoro sejak pertama kali ia memutuskan untuk menikahi Dewi dan meninggalkan segala gemerlap harta keluarganya. Terkadang Mbah Sastro terlihat berjalan perlahan melewati depan pekarangan rumah mereka saat hendak berangkat menuju langgar desa untuk melaksanakan ibadah. Lelaki tua yang sangat bijaksana itu selalu menyempatkan diri, berhenti sejenak untuk melempar senyum penuh makna ke arah pasangan suami istri tersebut. Baskoro dan Dewi segera berdiri untuk membalas senyuman sang tetua desa dengan anggukan hormat yang sangat tulus dari lubuk hati terdalam. Mbah Sastro merasa sangat lega melihat keluarga kecil itu akhirnya bisa menikmati kebahagiaan sejati setelah melewati ujian kehidupan yang sangat berat. Suatu malam, ketika udara terasa lebih dingin dari biasanya karena angin gunung yang berhembus kencang, Baskoro memutuskan untuk menyalakan perapian di halaman. Ia menggunakan sisa-sisa kayu lapuk dari peti tua yang gemboknya telah ia hancurkan tempo hari sebagai bahan bakar utama untuk menghangatkan tubuh. Lidah api menari-nari melahap kayu kering tersebut, menciptakan cahaya keemasan yang menerangi wajah Baskoro dan istrinya yang duduk berdekatan menghangatkan tangan. Peti misterius yang dulunya menjadi sumber segala malapetaka dan fitnah itu kini telah hangus terbakar menjadi abu hitam yang tersapu angin malam. Dewi kemudian melangkah masuk ke dalam rumah dan keluar membawa gulungan kertas usang perjanjian hutang piutang keluarga Jatmiko yang penuh kenangan pahit. Ia menatap Baskoro dengan pandangan penuh keyakinan, meminta izin untuk memusnahkan benda tersebut agar masa lalu benar-benar terkubur selamanya tanpa sisa. Baskoro mengangguk pelan seraya tersenyum, menyetujui keputusan istrinya karena lembaran kertas itu sudah tidak memiliki arti apa-apa lagi bagi kehidupan mereka sekarang. Dengan tangan gemetar namun pasti, Dewi melemparkan gulungan kertas kuning tersebut ke dalam kobaran api yang langsung menyala semakin membesar seketika. Mereka berdua terdiam memandangi proses pembakaran tersebut, melihat bagaimana tulisan-tulisan kuno itu perlahan berubah menjadi abu kemerahan yang melayang terbawa udara.
Baskoro merasakan ada sebuah beban tak kasat mata yang tiba-tiba terangkat dari kedua pundaknya, membuat dadanya terasa luar biasa ringan dan sangat lega. Tidak ada lagi bukti hutang budi. Tidak ada lagi bayang-bayang kesombongan masa lalu yang bisa menjerat kehidupan damai mereka di desa ini. Semuanya telah musnah di lahap api suci, menyisakan lembaran kehidupan baru yang putih bersih untuk mereka. Tulis dengan cerita-cerita kebahagiaan yang sangat sederhana, tanpa mereka sadari. Dari kejauhan tepat di balik pepohonan mangga yang gelap, tampak sosok Pak Jatmiko sedang berdiri mematung memandangi rumah mereka. Lelaki tua itu hanya bisa menggigit bibir menahan isak tangis saat melihat anak kandungnya tersenyum bahagia bersama istri yang sangat tulus tersebut. Ia ingin sekali melangkah maju untuk memeluk Baskoro dan memohon ampun. Namun rasa malunya yang sangat besar memaku kedua kakinya di tanah. Pak Jatmiko akhirnya hanya bisa merapalkan doa kebaikan dari kejauhan sebelum membalikkan badannya dan berjalan gontai kembali ke penjara kesunyiannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, terdengar kabar bahwa Wira memutuskan untuk meninggalkan desa Karanganyar secara diam-diam pada waktu fajar sebelum matahari terbit. Ia membawa sebuah tas kain berisi beberapa helai pakaian dan pergi merantau ke kota yang sangat jauh karena tidak tahan menanggung malu. Penduduk desa tidak ada yang mencegah kepergiannya. Mereka menganggap hal itu sebagai jalan terbaik agar kedamaian desa tidak terganggu oleh sifat buruknya. Kepergian Wira membuat suasana desa menjadi jauh lebih tenteram, menghilangkan satu-satunya sumber penyakit hati yang selalu menebarkan benih-benih kebencian di antara sesama warga. Musim terus berganti mengiringi perjalanan waktu. Pekarangan rumah Baskoro kini dipenuhi oleh tanaman sayuran hijau yang ditanam oleh tangan terampil istrinya. Tanaman bayam, kacang panjang, dan cabai rawit tumbuh sangat subur, menghiasi halaman tanah liat yang dulu sering digunakan untuk menjemur gabah sisa. Hasil kebun kecil itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari tanpa harus selalu bergantung pada penghasilan Baskoro sebagai buruh tani. Dewi merawat tanaman-tanaman tersebut dengan penuh cinta, menyiramnya setiap pagi dan sore hari menggunakan air jernih yang melimpah dari sumur batu belakang. Sumur berlumut hijau yang menyimpan misteri besar itu kini berdiri kokoh memberikan kehidupan bagi rumah kecil tersebut. Setiap pagi, suara timba kayu yang beradu dengan air jernih menjadi nyanyian merdu yang mengawali aktivitas Baskoro sebelum berangkat ke sawah. Air yang sejuk dan menyegarkan itu selalu ia gunakan untuk membasuh wajahnya, menghilangkan kantuk dan memberikan semangat baru untuk mencari rezeki halal. Sumur tua itu tidak lagi terlihat menyeramkan, melainkan memancarkan aura keberkahan yang terus mengalir deras, memenuhi kehidupan pasangan suami istri yang sangat sederhana ini. Panen raya kembali tiba menyapa desa Karanganyar, menghampar luas lautan padi menguning yang siap dituai oleh para petani dengan penuh sukacita. Angin musim kemarau meniup lembut bulir-bulir padi yang merunduk berat, menghasilkan suara gemerisik yang menenangkan jiwa siapapun yang mendengarnya dari kejauhan. Warga desa bergotong royong turun ke sawah dengan membawa ani-ani dan keranjang bambu besar untuk memanen hasil keringat mereka selama berbulan-bulan lamanya. Semangat kebersamaan dan kerukunan warga terasa sangat kental. Tidak ada lagi perpecahan atau prasangka buruk yang merusak indahnya momen panen raya tahun ini. Baskoro berjalan menyusuri pematang sawah dengan memikul beban gabah yang sangat berat di pundaknya. Namun wajahnya tetap memancarkan senyuman bahagia cerah. Peluk keringat bercucuran membasahi pakaian lusuhnya. Tetapi hatinya bernyanyi riang membayangkan upah panen yang bisa ia gunakan untuk membeli kain baru istrinya. Ia melangkah dengan pasti dan penuh wibawa, dihormati oleh rekan-rekan sesama petani yang sangat mengagumi keteguhan hatinya dalam menghadapi badai kehidupan kemarin. Setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah bumi terasa sebagai wujud rasa syukurnya yang mendalam atas segala nikmat ketenangan yang kini ia miliki. Setibanya di rumah saat matahari mulai bersembunyi di ufuk barat, Dewi sudah menunggu dengan sabar di depan pintu memegang kendi air minum. Ia segera mengusap keringat di dahi suaminya menggunakan handuk bersih yang selalu ia siapkan khusus untuk menyambut kepulangan pahlawan keluarganya setiap sore.
Mereka kemudian berjalan beriringan menuju dapur kayu untuk menikmati hidangan sederhana yang disiapkan dengan penuh kasih sayang, berupa nasi jagung dan sayur lodeh. Binar kebahagiaan terpancar jelas dari tatapan mata mereka saat saling bercerita tentang kejadian-kejadian kecil yang mereka alami sepanjang hari di desa. Malam perlahan turun menyelimuti desa Karanganyar dengan kegelapannya yang pekat, namun memberikan ketenangan luar biasa bagi penduduk yang lelah bekerja seharian. Suara serangga malam saling bersahutan membentuk harmoni alam yang sangat menyejukkan hati, menemani embusan angin pegunungan yang masuk melalui celah dinding bambu. Bintang-bintang bertaburan indah di hamparan langit malam tanpa awan, memancarkan cahaya redup yang mempesona menerangi atap-atap rumbia rumah penduduk yang berjajar rapi. Di tengah keheningan malam yang syahdu tersebut, rumah kecil Baskoro berdiri tegak memancarkan kehangatan cinta yang tidak akan pernah padam oleh waktu. Cahaya kekuningan dari lampu minyak tanah yang digantung di tengah ruangan menari-nari menciptakan bayangan siluet yang indah di dinding kayu rumah. Baskoro duduk bersandar di tiang utama rumah, sambil menganyam bambu untuk dijadikan keranjang. Sementara Dewi asyik menjahit pakaian suaminya yang mulai sobek. Keheningan di antara mereka bukanlah keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang dipenuhi rasa nyaman karena mereka menyadari kehadiran satu sama lain sudah sangat cukup. Itulah gambaran kehidupan rumah tangga impian Baskoro yang selama ini ia pertahankan mati-matian dari segala ancaman keserakahan keluarganya, di luar pagar pekarangan rumah. Dua orang penduduk desa kebetulan sedang berjalan pulang dari balai desa setelah selesai melaksanakan rapat rukun tetangga. Mereka memelankan langkah kaki saat melewati rumah sederhana milik Baskoro dan Dewi, memandangi cahaya hangat yang terpancar dari celah jendela kayu tersebut. Salah satu penduduk itu tersenyum tipis dan menyenggol lengan temannya, menunjuk ke arah rumah kecil itu dengan perasaan kagum yang sangat mendalam. Mereka berdua berhenti sejenak untuk menikmati kedamaian yang entah bagaimana selalu memancar kuat dari tempat tinggal pasangan suami istri yang sangat bersahaja itu. Penduduk desa tersebut kemudian berbisik pelan kepada temannya memuji ketabahan hati Baskoro yang rela melepaskan segala harta demi mempertahankan cinta sejati. Ia berkata bahwa kisah pemuda miskin dan janda tua ini telah membuka mata banyak orang tentang makna kebahagiaan sejati di dunia ini. Uang berlimpah dan nama besar keluarga terpandang tidak akan pernah bisa membeli kedamaian batin jika hati terus dipenuhi oleh kesombongan dan keserakahan jahat. Temannya mengangguk pelan membenarkan ucapan tersebut, menyadari bahwa pelajaran hidup berharga terkadang datang dari orang-orang paling sederhana yang sering dipandang sebelah mata. Kisah tentang keluarga Jatmiko yang hancur oleh kesombongannya sendiri serta kemuliaan hati Dewi kini telah menjadi cerita legenda baru di desa Karanganyar. Para orang tua sering menggunakan kisah ini untuk menasihati anak-anak mereka agar selalu hidup rukun dan tidak mudah tergiur oleh harta milik orang. Mereka mengajarkan bahwa sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah memiliki pasangan hidup yang tulus menerima segala kekurangan dan selalu mendampingi di saat kondisi paling sulit. Cerita ini terus mengalir dari mulut ke mulut, diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai pengingat abadi tentang pentingnya menjaga keluhuran budi pekerti. Waktu akan terus berjalan maju meninggalkan segala penyesalan memilukan dari keluarga yang dulu membuang anak kandungnya ke dalam penderitaan tanpa rasa belas kasihan. Namun bagi Baskoro dan istri tercintanya, setiap detik yang berlalu adalah sebuah anugerah terindah yang selalu mereka syukuri dalam setiap doa malam. Rumah kayu beratapkan rumbia yang lantainya terbuat dari tanah liat padat itu kini berdiri kokoh menjadi istana kebahagiaan yang tidak tergoyahkan badai. Cinta tulus mereka telah berhasil mengubah pandangan hina seluruh penduduk desa menjadi sebuah penghormatan abadi yang akan terus dikenang sepanjang masa berabad-abad. Malam itu terasa semakin sunyi ketika hembusan angin sejuk kembali menyapu sisa-sisa daun kering yang berserakan di sekitar halaman pekarangan desa. Kedua penduduk desa yang tadi berhenti di depan rumah Baskoro akhirnya melanjutkan langkah kaki mereka menyusuri jalan setapak yang gelap gulita. Salah satu dari mereka menoleh sekali lagi ke belakang, melihat cahaya lampu minyak yang damai, lalu bergumam pelan di tengah keheningan alam. Ia berkata bahwa orang yang hatinya bersih seperti Baskoro dan Dewi akan selalu menemukan surga kecil mereka sendiri, dimanapun mereka berada.